Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis project, yaitu biasa kita sebut sebagai project based learning atau disingkat sebagai PJBL. Project based learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan project sebagai media pembelajaran, di mana model pembelajaran ini berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi atau penilaian yang mendalam terhadap suatu topik pembelajaran. Dengan metode ini, siswa melakukan berbagai macam kegiatan seperti eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Sesuai dengan kurikulum Merdeka yang baru saja diresmikan pada tahun 2022, project based learning menjadi salah satu model pembelajaran yang dianjurkan untuk diterapkan dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Tujuan penerapan project based learning adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah berbasis project, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kolaborasi siswa. Pada metode pembelajaran project based learning ini, ada beberapa karakteristik yang membedakan pada model lainnya. Di antaranya, yang pertama adalah centrality. Model ini adalah proyek menjadi pusat dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah driving question, berfokus pada pertanyaan atau masalah yang mengarah kepada siswa untuk dapat mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ketiga adalah constructive investigation. Dengan model ini, siswa dapat membangun pengetahuan dengan melakukan investigasi secara mandiri, di mana guru sebagai fasilitator. Selanjutnya, autonomi, menuntut student center dengan siswa sebagai problem solving dari masalah yang dibahas. Kemudian yang terakhir, realisme. Kegiatan yang dilakukan oleh siswa berfokus pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas tersebut mengintegrasikan tugas otentik dengan menghasilkan sikap profesional. Penerapan model pembelajaran project based learning dapat dilakukan dengan baik apabila sintaks sudah dipersiapkan dengan baik. Sintaks adalah pedoman dasar dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Langkah ini adalah langkah awal agar siswa dapat mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada, disusunlah suatu perencanaan proyek melalui percobaan. Yang ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek, yaitu melakukan penjadwalan sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam menerapkan project based learning adalah: 1. Penentuan pertanyaan mendasar, yaitu pembelajaran dimulai dengan pertanyaan yang esensial, yaitu dengan pertanyaan yang dapat memberikan penugasan kepada siswa dalam melakukan suatu aktivitas.
Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa, maka itu siswa diharapkan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam penjawaban pertanyaan yang esensial. Dan cara ini mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini adalah membuat timeline atau alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek, membuat deadline atau batas waktu akhir penyelesaian proyek, membawa siswa agar merencanakan cara yang baru, membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, serta meminta siswa untuk membuat penjelasan tentang pemilihan. Yang keempat, memonitor siswa dalam kemajuan proyek. Guru memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap prosesnya. Untuk mempermudah guru dalam melakukan monitoring, maka dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas. Yang kelima, menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar dan berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, serta memberikan umpan balik mengenai tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh siswa. Selain itu juga dapat membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Tahap terakhir ini adalah guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Itulah yang dimaksud metode pembelajaran proyek based learning. Dengan materi ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan proyek based learning yang biasa kita sebut sebagai PJBL untuk meningkatkan atau memaksimalkan bagaimana kita melakukan pembelajaran secara kurikulum. Oke, terima kasih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.